Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was-sawabih. Para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insyaallah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kembali kepada kita dengan memberikan anugerah nikmat yang banyak, terkhusus nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan. Dengan nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa kita melakukannya atau menggunakannya pada hal-hal yang diridhai. Salah satunya adalah nikmat sehat, kesempatan kita gunakan untuk sholat berjamaah, berzikir, dan sekaligus kita menuntut serta mencari ilmu-ilmu Allah. Alangkah mulia orang-orang yang diberi kesempatan lalu kemudian bisa melakukannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka satu keuntungan besar bagi mereka. Sekarang mereka mungkin barangkali belum bisa melihat ganjaran pahala yang banyak dilimpahkan Allah atas aktivitas atau ubudiyah dan muamalah yang dilakukan oleh kita. Tapi kelak di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas kebaikan kita, amalia-amalia saleh kita, semua akan diperlihatkan oleh Allah. Dan disitulah keuntungan dan kemuliaan bagi kita. Alangkah rugi orang-orang yang saat diberi kesempatan namun mereka tidak gunakan kesempatan itu dengan baik untuk mendatangi majlis-majlis ilmu, atau mereka melakukan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah. Kita, saudara yang dirahmati Allah, tidak pernah ingin menjadi golongan atau orang-orang yang merugi saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara mau menjadi orang rugi? Enggak mau. Maunya apa? Maunya untung, betul. Siapapun pengen untung, betul. Ya, untung dunia, untung akhirat. Ada nggak orang kalau dagang di dunia ini, kalau dia rugi dia tertawa? Ada? Artinya dia pengen rugi gitu. Ada nggak? Nggak ada. Jadi semua manusia ketika dia berusaha, dia berdagang misalnya tijarah, dia pengen untung semua, ya, pengen untung. Yang tentunya itu yang dia cari. Kita juga sesungguhnya sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya kita hidup di dunia ini bisnis dengan Allah. Kalau kita berbisnis dengan Allah, tentu saja tak akan pernah ada ruginya, saudara. Maka ketika kita berbisnis dengan Allah, di saat Allah perintahkan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, saat kita mampu melakukan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, maka sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang untung, bahkan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, letih lelah dalam ibadah di dunia ini adalah tugas kita. Kalau kita nanti beristirahat dan tidur kenyang, saat kita nanti sudah tidak ada lagi di dunia. Kita tidur di alam kubur, kita istirahat yang panjang saat itu. Tapi ketika kita masih bisa bernapas di dunia ini, maka seluruh potensi tenaga kita, pikiran kita, semua kita curahkan untuk Allah.
di dalam beribadah dan bermuamalah, melakukan amalia-amalia kebaikan yang semuanya itu adalah untuk bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita sedang membahas tentang bagaimana orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu memikirkan kehidupan masa depannya, kehidupan di mana di saat dia berjumpa dengan Allah Rabbul Jalil. Takut bukan sekedar ucapan saya takut kepada Allah, tapi ditunjukkan dengan perilaku bahwa kita benar-benar takut dengan Allah. Maka orang yang takut sebenarnya kepada Allah memiliki ciri atau tanda dalam hidup mereka. Yang kemarin kita ungkap berapa? Baru berapa? Baru 2 ya. Tapi nggak apa-apa, kita mutolaah lagi saja ya. Kita mutolaah lagi bahwa orang-orang yang takut kepada Allah sesungguhnya ini memiliki ciri dan tanda khusus dalam kehidupan mereka. Nanti kita bisa lihat posisi kita berada dalam posisi yang mana. Ini berdasarkan ucapan seorang ulama besar dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengungkapkan dengan tegas yang tentu saja merujuk pada hadis-hadis pilihan. Bagaimana orang-orang yang takut sesungguhnya kepada Allah, ciri-ciri yang dapat dilihat dalam hidup mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, alamatu khawfillahi ta'ala tatabayyanu bi sab'ati asya'. Tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat dengan 7 perkara. Jadi ada 7 perkara yang dapat kita lihat atau dapat dilihat orang yang takut pada Allah, ada tandanya. Ini kata Al-Imam Abu Lais Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Awaluha, yang pertama, tanda atau ciri orang yang takut kepada Allah, tatabayyanu fi lisanihi, fayamtani'u lisanuhul kadhiba wal ghibata wal kalam al fudul wa yaj'alu lisanahu mashghulan bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an wa mudzakirihil ilm. Yang pertama, tatabayyanu fi lisanihi, bahwa ia mampu menjaga lisannya. Fayamtani'u lisanuhul kadhib, dia tidak pernah mau menggunakan lisannya itu untuk berdusta atau berbohong. Wal ghibah, juga tidak pernah mau ghibah, membicarakan aib orang lain. Wal kalam al fudul, dan juga tidak pernah digunakan lisannya untuk berbicara yang tidak berguna, berbicara yang tidak bermanfaat. Itu tanda orang yang takut kepada Allah. Akan tetapi wa yaj'alu lisanahu mashghulan bi dzikrillah, ia menjadikan lisannya itu sibuk untuk berzikir kepada Allah, sibuk untuk membesarkan Allah, sibuk untuk mensucikan Allah, sibuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisannya basah dengan berzikir, menyebut nama Allah. Wa tilawatil Qur'an, juga dia membaca Al-Quran, karena membaca Quran termasuk seutama-utamanya zikir. Afdalu dzikri tilawatul Qur'an, seutama-utamanya berzikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Quran, hakikatnya mereka telah berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling utama. Jadi saudara yang dirahmati Allah, Quran apabila dibaca, sesungguhnya kita sedang berzikir, mengingatkan diri kita bahwa segala apa yang kita baca dalam kalamullah itu memberikan faidah yang berarti buat kita, bahwa Quran sebagai penyembuh, bahwa Quran sebagai penyemangat hidup kita, bahwa Quran sebagai pengingat kita, bahkan Quran sebagai nasihat kita. Di saat kita membaca Al-Quran itu, maka kita sedang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat utama. Karena itu saudara jangan pernah melupakan dalam hari-hari saudara dalam membaca Quran. Kalau saudara tidak bisa one day one juz, paling tidak one day one ayat, satu hari satu ayat. Tapi biasanya kalau orang waktunya panjang, satu hari satu ayat, kayaknya malu nggak kira-kira saudara? Ya, satu hari kan panjang tuh 24 jam, lalu dia pakai satu ayat saja dia baca, kira-kira malu nggak kita sama Allah?
Rasanya malu saudara, walaupun sebenarnya bagus daripada kita nggak baca sekali, atau paling tidak satu hari itu kita baca 10 ayat lah ya, 10 ayat kita baca, lalu nanti kita teruskan berikutnya dan seterusnya. Jadi kalau kita baca dalam sehari 10 ayat, 2 hari 20 ayat, 3 hari 30 ayat, begitu seterusnya sampai kita khatam, itu akan jauh lebih bagus ketimbang kita harus nunggu Ramadan dulu. Belum tentu umur kita sampai kepada Ramadan. Maka itu penting saudara ya, diingatkan. Orang yang takut kepada Allah lisannya basah dengan bacaan Quran, yaitu zikir kepada Allah. Kira-kira saudara ada yang sudah menghatamkan Quran dalam sebulan ini? Hei, ditanya. Ada yang menghatamkan Quran sebulan ini? Ada? Ada juga ya yang menghatamkan Quran sebulan ini ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi rutin, ya menjadi rutin saudara. Ya. Jadi dia basah lisannya karena membaca Al-Quran. Wa mudzakirihil ilm, dan juga digunakan lisannya itu untuk apa? Untuk mudzakarah ilm. Jadi mencari ilmu dan mengingatkan atau berbagi ilmu dengan orang lain. Jadi ketika dia punya ilmu didapat dari ulama-ulama, maka saat itu dia berbagi dengan teman-temannya, atau dia memutolaah lagi tentang ilmu yang telah diberikan oleh para guru-gurunya. Itu tanda orang yang takut kepada Allah. Satu ya. Yang kedua, wasani, tanda orang yang takut kepada Allah, an yakhafa fi amri basarih, bahwasanya ia takut dalam urusan pandangannya, dalam urusan matanya. Fala yanzurul haram, maka dia tidak pernah menggunakan matanya untuk melihat perkara-perkara yang haram. Wala ila dunya bi'ainir raghbah, dan tidak pula matanya digunakan atau terpikat dengan dunia. Jadi matanya ini digunakan tidak pernah terpikat dengan dunia. Maksudnya ketika dunia itu molek gitu, dunia itu indah, dia tidak tergiur sedikit pun gitu. Ini maksudnya apa saudara? Bahwa dunia itu sebagai hiasan. Jadi dia nggak pernah sedikit pun iri dengan orang-orang yang diberi banyak dunia oleh Allah, misalnya begitu. Dia tidak ada sifat dengki dalam hati orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau saudaranya diberikan harta melimpah oleh Allah, dia bersyukur. Dia doakan saudaranya itu agar berkah hidupnya, agar berkah hartanya, dan bisa digunakan untuk jalan Allah. Bukan dia iri dengan tetangga. Jadi kadang-kadang ada orang yang kerjanya suka iri aja, ngitungin harta orang. Ada nggak? Ada. Di sini ada. Jadi harta orang dihitungin saudara. Si Fulan punya mobil 3 dihitung sama dia. Lalu dia lihat rukonya ada 10 dihitung sama dia. Ya, rumahnya tingkat 17 tingkat dia hitung. Sibuk dia menghitung harta orang lain karena kedengkian begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi yang membuat stres dia itu adalah sikap dia. Andai saja dia takut kepada Allah ketika saudaranya diberikan harta dunia, maka dia doakan semoga orang itu bersyukur kepada Allah dan bisa diberkahi terus oleh Allah, bahkan bertambah terus hartanya. Begitu saudara. Jadi nggak pernah dia dengki dengan orang kalau orang yang takut kepada Allah. Semakin banyak saudaranya diberikan harta, semakin banyak bersyukurnya orang yang takut kepada Allah. Begitu. Ya, saudara perlu mencatat, kalau kita mendoakan saudara kita yang diberikan harta melimpah oleh Allah, hakikatnya mendoakan diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala satu ketika akan membalikan harta itu kepada kita, dan Allah akan memberikan keberkahan yang cukup bagi kita, bagi orang-orang yang suka mendoakan saudaranya dikala diberikan harta yang cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika kita dengki dengan harta orang lain, hakikatnya kita telah menghukum diri kita sendiri, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memiskinkan kita, akan menyusahkan kita. Hakikatnya begitu saudara. Jadi kalau boleh ada kalimat tersirat di situ, orang dengki itu ada kalimat tersirat saudara, yang tidak bisa dibaca, yang kalau bisa diwujudkan kalimat itu, dia ngomong begini saudara, ya Rabb, kalau gitu miskinkan saya, susahkan saya, melaratkan saya dari sifat dengkinya itu saudara. Kalimat itu tersirat, nggak bisa dibicarakan.
Ketika dia dengki dengan orang yang diberikan harta, hakikatnya dia telah mendoakan dirinya dan memohon kepada Allah supaya dia dimiskinkan atau dimelaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saudara pilih mana? Pilih mendoakan saudara yang diberikan harta apa kita dengki? Pilih mana? Pilih mendoakan. Karena hakikatnya mendoakan kita, dan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sadar semua itu saudara, berarti kita takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Jadi dia tidak pernah memandang dunia ini atau tertipu dengan dunia saudara. Terpikat dengan pandangan dunia itu enggak pernah dia terpikat ya. Wa innama yakunu nadharuhu ala wajhil ibrah. Sesungguhnya ia menjadikan penglihatannya itu atas dunia sebagai ibrah, pelajaran. Jadi kalau dia ngelihat dunia itu dipetik pelajaran saudara sama dia. Dia petik pelajaran, artinya pengetahuan buat dia. Ngelihat dunia yang serba indah ini, ngelihat orang yang diberi kemewahan misalnya begitu, lalu menjadi pelajaran untuk dia. Ya Rabb, kalau sekiranya mungkin saya tidak bisa, jikalau engkau memberikan harta seperti orang itu, saya mungkin adalah orang yang tidak bisa melakukan atau menjaga harta kekayaan itu. Dia menjadi pelajaran buat dia, tidak lantas iri dia ya. Tapi memang ada dalam keterangan hadis ketika kita dibolehkan iri, salah satunya adalah di saat ada orang kaya diberi harta melimpah ya, solatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, maka saat itu kita boleh iri. Iri kita apa? Ngomong sama Allah, ya Rabb, andaikan kau berikan harta seperti harta orang itu, dan aku akan beramal seperti amalnya dia, bahkan lebih dari amalnya orang itu. Boleh nggak begitu? Boleh yang begitu. Tapi kira-kira banyak nggak orang yang ngomong begitu? Nggak ada saudara, bisa dihitung ya. Tuh. Iri soal harta orang yang ahli sodakoh boleh saudara. Begitu juga iri dengan ilmu orang, boleh. Kita iri dengan ulama ini, kok dia ini pintar sekali baca kitab kuningnya, kok dia pintar sekali dalam mengolah kalimat-kalimat di dalam dakwahnya misalnya begitu. Ya Rabb, kalau sekiranya kau berikan aku kepahaman seperti ulama ini, maka aku akan beramal seperti amalnya ulama, bahkan lebih daripada amalnya dia. Boleh seperti itu, boleh. Nah, iri-iri yang macam begitu yang dibenarkan, tapi jarang orang melakukan hal yang demikian. Tapi irinya rata-rata iri yang salah, iri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasalis an yakhafa fi amri batnih. Ciri orang yang takut kepada Allah yang ketiga ini, ayyakhafa fi amri batnih, bahwasanya ia takut dalam urusan perutnya. Apa maksudnya? Fala yadkhulu batnahu illa thayyiban halalan. Tidaklah masuk ke dalam perutnya illa thayyiban halalan, kecuali makan dan minuman yang thayyib lagi halal. Wa ya'kulu minal halal maqdaru hajatihi, dan ia memakan dari makanan yang halal, tidak berlebihan di dalam makan dan minum itu, artinya secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan dia. Itu tanda orang yang takut kepada Allah, menjaga perutnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut sekali Pak masuk ke dalam perutnya, juga perut anak istrinya, pada perkara-perkara yang haram. Maka dia tidak akan pernah membawa harta yang subhat dan yang haram, kecuali harta yang halal buat anak istrinya, juga buat dirinya. Memang anak istri kita nggak paham tentang apa yang kita bawa saudara. Kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita. Makanya rata-rata saudara, kalau orang yang sering makan-makan atau minum pada hal-hal yang diharamkan Allah, ya, perkara-perkara yang diharamkan Allah, biasanya orang itu cenderung malas dalam taat saudara. Amat taat malas, berjamaah malas, berzikir malas, nuntut ilmu malas, baca Quran malas, bangun malam malas, kerjaannya tidur saja. Itu orang yang biasanya sudah terisi dengan makanan yang haram. Untuk hal-hal taat malas saudara. Kemudian tanda orang takut kepada Allah pada posisi yang keempat, warabi an yakhafa fi amri yadih,
bahwasanya dia takut dalam urusan menjaga tangannya nih. Dia takut akan urusan menjaga tangannya ini. Fala yumaddinu yaduhu ilal haram, maka tidaklah ia gunakan tangannya itu pada perkara-perkara yang haram. Nggak pernah mengambil hak orang lain, nggak pernah mau melakukan sesuatu yang diharamkan sama Allah. Pokoknya tangan ini nggak pernah digunakan pada perkara yang haram ada. Ya, misalnya mukul orang gitu ya, zolimin orang dengan tangan ini, dia nggak pernah mau itu. Karena dia takut sekali dengan Allah. Dia jaga tangannya dari perkara-perkara yang haram begitu ya. Kalau kita bisa jaga ini luar biasa saudara. Bisa jaga tangan kita ini dari perkara yang haram. Wal khamis, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ay yakhafa fi amri qadamaihi fala yamshi fi ma'siyatillah, bahwasanya ia takut dalam urusan menjaga kedua kakinya. Fala yamshi fi ma'siyatillah, maka tidaklah dia berjalan pada hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah. Jadi langkah kakinya ini dia jaga sekali Pak. Dia enggak mau melakukan langkahnya pada perkara yang haram seperti ke meja judi, kemudian berzina, enggak mau dia. Kecuali kakinya dilangkahkan pada solat berjamaah, bersilaturahim, mencari ilmu. Itu yang benar. Orang takut kepada Allah. Tapi kalau kakinya ini selalu rajin pada hal maksiat, itu orang yang enggak takut sama Allah, ya, enggak takut sama Allah. Wasadisu, orang yang takut kepada Allah ay yakhafa fi amri qalbi, bahwasanya dia takut dalam menjaga urusan hatinya. Ini dalam hatinya dia jaga. Fayakhruju minhul adawah wal baghdha'u wa hasadul ikhwan wa yadkhulu fihi an-nasihah wasyafaqata lil muslimin. Ya, dikatakan ayyakhafa fi amril qalbi, fi amri qalbi, bahwasanya dia takut dalam urusan menjaga hatinya. Fayakhruju minhul adawah, tidaklah keluar dari hatinya itu rasa permusuhan. Jadi enggak pernah mau bermusuhan saudara. Orang yang takut sama Allah enggak pernah nyimpan dendam. Wa hasadul ikhwan, dan tidak pernah juga hasad dengan saudara-saudaranya, dengki dengan saudara-saudaranya hatinya. Wa yadkhulu fihi nasihah, dan hatinya itu justru malah masuk di dalamnya nasihat-nasihat. Maksudnya hatinya itu terbuka akan nasihat. Jadi kalau ada ilmu-ilmu yang masuk, nasihat-nasihat ulama yang masuk, senang dia. Dia terbuka hatinya saudara. Nah kemudian apa lagi? Wasyafaqata lil muslimin, hatinya itu punya belas kasih sayang kepada orang-orang muslim. Itu tanda orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ada, insya Allah kita takut sama Allah. Hati kita itu selamat. Kita pengen memiliki hati yang selamat saudara. Ada saudara-saudara kita yang terzolimi misalnya, kita merasa kasihan, lalu kita bantu mereka misalnya begitu. Pokoknya kasih sayang kita kepada kaum muslimin itu luar dalam. Ya, lahir batin maksudnya. Lahir batin saudara ya. Nah itu yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabi'u ayyakuna khaifan bi amri ta'atihi, fayaj'ala ta'atahu khalisatan liwajhillahi wa yakhafa ar-riya wan nifaq. Yang ketujuh ini ayyakuna khaifan bi amri ta'atihi, orang yang menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia taat itu tujuan dia adalah mencari keriduan Allah. Wa yakhafar riya wan nifaq, dan dia takut sekali memiliki sifat riya, penyakit riya atau nifaq. Sangat takut dia. Jadi jangan sampai kalau dia beribadah itu pengen dipuji orang, karena sombong misalnya, kemudian sifat munafik yang ada, dia nggak mau itu. Jadi sebisa mungkin dia lakukan bahwa taat kepada Allah itu karena Allah, murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddi. Tidaklah mereka, kalian semua diperintah beribadah kecuali untuk memurnikan ketaatan kepada Allah. Maksudnya kalau kamu beribadah murni saja karena Allah, ingin mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala.